Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengangguran semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Tetap semangat untuk menganggur. Hari ini cuacanya bersinar mataharinya ya. Jadi bagus untuk tanaman kita. Ya, selain dari beberapa varian yang waktu itu kita pangkas, sudah sprout ya. Namun kelihatannya nggak membawa buah, nggak membawa bunga ya. Yang membawa bunga hanya satu, yaitu varian Jubil ya. Yang lainnya kelihatannya belum kelihatan sih. Ya. Tapi memang kalau yang di pot dua-duanya keluar bunga ya, baik yang Heliodor maupun yang Ghostfig. Untuk yang di grounding Jubil. Nah, tapi kali ini saya mau info ke soi pengangguran semua, bukan mengenai itu, tapi mengenai penjarangan. Nah, ini pentingnya penjarangan. Jadi kita saksikan dulu apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan penjarangan. Ya, baik, kita lihat update-nya. Nah, jadi soi pengangguran semua di Komjen Grape Garden 1 ini. Ya, ini salah satu varian, yaitu varian transfigurasi ya. Nah ini saya brongsong kenapa? Supaya saya dalam meneliti ini ya, ini supaya lebih komprehensif gitu. Nah, jadi waktu kemarin ini buahnya banyak sekali ya, soib ya. Nah, buahnya banyak sekali. Nah, ternyata buah-buah yang banyak itu berhimpitan itu bisa mengakibatkan crack ya, dan jadi gagal panen. Nah, ini contohnya soib. Ini kalau saya ini ya, yang ini ya, ini saya contoh ya, saya ambil nih yang saya tunjuk. Nah, mungkin sudah kelihatan ya soib ya. Nah, dia pecah tuh, padahal sudah besar. Nah, dia pecah nih. Nah, itu kenapa? Karena saya lupa penjarangan. Bukan lupa ya sebenarnya, karena tuntutan konten gitu ya, nggak saya jarangkan dulu gitu. Tapi ternyata dia berkembangnya cepat sehingga tidak bisa membesar, malah crack ya. Kemungkinannya memang ada beberapa ya soib. Kalau buah crack itu ada kemungkinannya ada beberapa. Satu, dia memang kena hama ya, hama trip, yaitu kutu putih misalkan yang kecil-kecil, atau hama trip lah ya. Nah, itu dia bisa mengakibatkan crack. Kemungkinan kedua, dia kekurangan kalsium ya. Nah, kemungkinan ketiga, penjarangannya yang kurang ya. Nah, kalau saya mengambil kesimpulan sementara, ini karena penjarangan ya, karena penjarangan yang kurang. Kenapa? Kalau untuk hama trip, waktu itu saya selalu siram selalu semprotkan fungisida dan insektisida ya, setelah dia mulai berupa brokoli, maupun sampai dengan dia jadi berry seed. Itu selalu saya siram. Memang dosisnya yang saya kurangin. Nah, kalau dibilang kemungkinan kena hama, ya mungkin karena dosis saya waktu itu kurang. Ya, itu satu pelajaran pertama. Jadi untuk kedepannya kalau kita berbuah lagi, itu kita akan coba dengan dosis yang 1 ml atau 1 cc per 1 liter air ya, untuk insektisidanya ya. Insya Allah itu 2 kali semprot setelah dia sprout, setelah dia kelihatan ada bunga ya, membawa bunga, itu 2 kali semprot saja. Kemudian kita diamkan sampai dia polinasi. Nah, setelah dia menjadi berry seed, baru kita semprot lagi rutin ya, 1 pekan sekali. Nah, itu kemungkinan pertama. Tapi saya kesampingkan dulu karena memang tetap masih saya semprot meskipun setengah dari dosis ya. Bukan setengah, maaf, 1/4 dari dosis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kekurangan kalsium saya rasa tidak. Kenapa? Kalau dicek pH tanah ya dia normal. Kurang sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah aplikasi sepekan sekali maupun kadang 2 pekan sekali pupuk CAO ya, yang bermerek Malika. Nah, kalau soal pengangguran semua mau ngecek, ada di video saya sebelumnya ya, ada pupuk CAO atau kalsium ya, pupuk kalsium, bukan CaCO3 ya.
CAO. Itu di video sebelumnya ada ya, mereknya Malika ya. Nah itu sudah saya aplikasi, jadi kemungkinan untuk kekurangan kalsium tidak ya. Nah kemudian kena jamur mungkin bisa, kena jamur mungkin bisa. Hanya saja seperti tadi fungisida dan insektisida saya sudah aplikasi, dan ini di greenhouse ya. Meskipun memang ini yang paling dekat dengan apa itu namanya, dengan dinding ya, dinding insect net ya. Jadi kemungkinan kena terpapar air hujan mungkin. Jadi kemungkinan ada untuk jamur maupun insek. Tapi yang dugaan paling besar saya adalah yang ini, yang penjarangannya kurang. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena ini ada buktinya. Ya, kita lihat Soib. Nah ini dia ada yang pecah ya. Ya, nah yang ini, yang lainnya masih adalah 1-2 yang pecah di sini. Itu akibat dari kemarin saya kurang penjarangan ya. Nah, kurang penjarangan sehingga jadinya kayak gitu. Telat penjarangannya, harusnya benar-benar dijarangkan ya. Mungkin bisa menyisakan hanya 30% ya, yang dikurangi 70%. Nah, itu kurang sehingga dia ketika mau berkembang dia kehimpit dengan yang lainnya sehingga dia pecah. Nah, kenapa itu yang jadi bukan jamur ataupun insek atau kalsium. Nah kalau ini, buktinya Soib. Di varian di varian cherry kristal ini dia saya juga nggak jarangin, tapi dia sudah variation tuh ya. Ini udah mulai merah nih, nanti akan menuju hitam. Ini juga nih, ini ya, boleh saya gini kan. Nah tuh kelihatan ya Soib ya. Di atas juga ada nih yang ini nih. Nah ini, nah tuh. Nah, ada yang merah. Jadi dia udah variation. Nah, cuman dia tidak besar. Kenapa? Terhimpit dengan sebelah-sebelahnya. Karena saya nggak menjarangan. Nah ini ya saya dugaan kuat saya adalah penjarangannya yang kurang. Kita lihat lagi di varian yang lain, yaitu varian Everest. Everest kan buahnya besar-besar juga, sama dengan cherry kristal maupun transfigurasi. Ini juga sudah variation Soib. Kalau kita lihat ya di sini. Nah ini masih kecil, bukan masih kecil sebenarnya, dia sudah tua, makanya sudah variation. Nah ini kelihatan ya Soib. Cuman dia nggak besar. Kenapa? Karena dia terhimpit yang lainnya. Ini sudah saya jarangin ya. Kemarin itu nggak saya jarangin karena tuntutan konten. Jadi supaya kelihatan banyak gitu buahnya. Ya sayang sekali ya. Nggak apa-apa. Ini ya kita diamkan sampai matang, sampai berubah warna. Kalau Everest ini merah ya. Ya seperti ini, seperti yang ada sekarang ini nih. Nah, nanti kita coba kalau udah merah semua, kita cek nilai breaknya, nilai kemanisannya ya. Nah ini harus udah variation, udah berubah warna, tapi dia masih kecil-kecil. Nah, karena kenapa? Terhimpit kemarin. Nah ini sudah saya jarangin nih, contohnya yang ini nih. Nah ini sudah saya jarang-jarangin nih. Meskipun nanti ini kurang ya, apa-apa. Ini juga varian jubil. Varian jubil juga buahnya besar-besar harusnya. Ini belum besar, ini sudah saya jarangin. Tapi ya gini, dia udah mulai agak variation nih. Yang ini ya udah agak ini ya. Udah agak variation, tapi dia belum besar karena dia memang terhimpit ya dengan yang lainnya ya. Jadi itulah salah satunya mungkin ya Soib ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran mengenai variation. Pelajaran mengenai selection atau penjarangan. Jadi penjarangan itu penting ya. Jadi ketika dia sudah mulai keluar barisit setelah polinasi atau penyerbukan, itu langsung seharusnya kita selection ya, langsung kita jarangin supaya nanti dia ketika membesar itu tidak terhimpit dengan yang sebelah-sebelahnya sehingga tidak crack. Nah, ya itu nanti insya Allah akan kita buatkan videonya untuk penjarangan kalau seandainya nanti kita ada berbuah lagi ya. Untuk mungkin yang jubil ini, kebetulan yang jubil ini ada satu Soib yang ketika dipangkas dia membawa buah, membawa bunga. Ini Soib, kelihatannya ini membawa ini. Nah ini, nah itu di, ya mudah-mudahan aja kita harapkan ini nanti kita bisa praktek untuk penjarangannya seperti apa. Ya baik, Soib pengangguran semua, itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat menjadi referensi maupun literasi.
Jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.